Man City mulai tancap gas, Liverpool dan Arsenal patut was-was. Manchester City mulai tancap gas di paruh kedua musim ini. Rio Ferdinand percaya kini tim-tim pesaing mulai merasa was-was. Manchester City mulai merangkai kemenangan demi kemenangan lagi, setelah sempat terhambat pada November hingga medio Desember lalu. Dalam periode tersebut, Citizens hanya memetik 1 kemenangan dalam 6 laga. Sukses di Piala Dunia antar klub membantu Man City menemukan momentum. Selepas menjadi juara dunia, tim polesan Pep Guardiola tak terbendung dan sudah meraih 3 kemenangan beruntun di Liga. Yang terbaru, Man City comeback dan menang 3-2 di markas Newcastle United, Minggu tanggal 14 Januari tahun 2024 dini hari WIB. Guardiola menyebutnya sebagai bukti skuadnya masih lapar gelar meski sudah juara 3 musim terakhir. Mantan bek Manchester United Rio Ferdinand melihat Man City mulai menemukan ritmenya lagi dan bakal tancap gas sampai laga terakhir. Kandidat juara lainnya seperti Liverpool dan Arsenal sepatutnya khawatir. Lihatlah momentum mulai ada dan orang-orang ini tahu apa yang harus dilakukan. Para pemain ini tahu kapan harus menginjak pedal dalam-dalam dan tampaknya kini semua orang akan mulai khawatir dan memperhatikan sekitar lalu bilang mereka datang. Mereka tahu bagaimana caranya untuk melakukannya, mereka punya pengalaman, kedalaman, kelas, kualitas, dan daya ledak. Dahsyat. Pep Guardiola berharap cedera Ederson tidak berakibat fatal. Manajer Manchester City Pep Guardiola berharap bahwa kiper Ederson tidak mengalami hal yang lebih buruk daripada ketukan setelah ia terpaksa ditarik keluar dalam kemenangan 3-2 mereka atas Newcastle United pada hari Sabtu. Pemain berusia 30 tahun itu hanya menjaga tiang gawang selama 8 menit di St James Park, setelah mengalami tabrakan dengan Sean Longstaff pada awal pertandingan. Ederson memerlukan perawatan setelah bentrokan dengan Longstaff yang merupakan insiden yang tidak dapat dihindari karena bendera offside terlambat dikibarkan sesuai aturan dan dia awalnya mencoba untuk terus bermain. Namun, pemain internasional Brasil itu kembali terjatuh beberapa saat kemudian, dan Guardiola segera memberi isyarat untuk melakukan pergantian pemain, memasukkan Stefan Ortega untuk memastikan sisa waktu 82 menit. Ederson tertangkap kamera sedang berjalan terpincang-pincang menaiki tangga di terowongan setelah dikeluarkan dari lapangan, memicu kekhawatiran mengenai potensi masalah lutut yang serius, namun dengan cedera yang dialaminya merupakan masalah kontak dan bukan masalah non-kontak, Guardiola berharap cederanya tidak menjadi parah. Ia mengalami cedera parah. Saya tidak berbicara dengan dokter. Ia tidak dapat berjalan dengan baik saat meninggalkan lapangan. Namun jika hanya cedera ia akan baik-baik saja karena kami memiliki istirahat selama 10 hari. Jika ada kerusakan, dokter akan memberitahu saya. Erling Haaland dan Manchester City merencanakan pembicaraan kontrak baru. Manchester City dan perwakilan Erling Haaland serta sang pemain sendiri sedang merencanakan pembicaraan mengenai kontrak sang striker di Stadion Etihad. Pemain internasional Norwegia yang bergabung dengan klub dari Borussia Dortmund pada musim panas 2022 langsung menjadi hit di kalangan pendukung dan rekan satu tim Manchester City menyusul rekor awal kehidupannya yang memecahkan rekor di Stadion Etihad. Namun, dengan keberhasilannya dan mempertahankan rekor mencetak golnya yang tidak ada duanya, muncullah minat yang konsisten dari calon pelamar di seluruh Eropa, yaitu raksasa Spanyol Real Madrid. Manchester City belum menunjukkan tanda-tanda akan bergerak terkait sikap mereka yang tidak ingin menjual Erling Haaland dalam keadaan apapun, dan perkembangan terkini mengenai masa depan striker superstar tersebut selaras dengan pandangan tersebut. Sesuai informasi orang dalam Manchester City, Tolmis Hairdu, DX, Erling Haaland dan juara Liga Premier berniat untuk duduk dan menyetujui, setidaknya perpanjangan 12 bulan dari perjanjian kontraknya saat ini selama musim panas mendatang. Sebagai bagian dari kesepakatan baru antara semua pihak, dijelaskan bahwa Erling Haaland juga akan melihat kenaikan gaji. Namun laporan tersebut mengungkapkan bahwa satu klausul pelepasan telah dihapus ketika Pep Guardiola memperbarui kontraknya di Manchester City pada musim gugur 2022, sementara klausul lainnya adalah pemicu harga langsung.
Haaland saat ini terikat kontrak dengan Manchester City hingga musim panas 2027, dan setiap pembaruan kemungkinan akan membuat kontraknya berjalan paling cepat hingga 2028, menjadikannya salah satu pemain dengan kontrak terlama di klub saat ini. Selain perjuangan mereka untuk mempertahankan jasa Erling Haaland, Manchester City juga terus mempertahankan niat yang jelas untuk mempertahankan Julian Alvarez. Kevin De Bruyne itu pemain spesial, seorang legenda. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, memberikan pujian bagi penampilan apik yang ditunjukkan oleh Kevin De Bruyne pada laga kontra Newcastle United. Manchester City meraih hasil yang sangat memuaskan pada lanjutan pertandingan pekan ke-21 Premier League. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Newcastle United di St James Park, Minggu tanggal 14 Januari tahun 2024 dini hari WIB, The Citizens meraih kemenangan dengan skor tipis 3-2. Pada babak pertama, Newcastle sebenarnya sempat unggul 2-1. Dua gol mereka dicetak oleh Alexander Isak dan Anthony Gordon. Sementara gol City di paruh pertama laga dicetak oleh Bernardo Silva. Namun, pada babak kedua, sang juara bertahan bangkit dan mencetak dua gol tambahan melalui aksi Kevin De Bruyne dan Oscar Bob. Tak berselang lama setelah laga usai, Pep Guardiola memberikan pujian bagi penampilan De Bruyne yang tampil sebagai pemain pengganti di menit ke-69. Bukan hanya gol, De Bruyne juga memberikan assist bagi Bob di penghujung babak kedua. Guardiola menyebut De Bruyne sebagai pemain spesial dan seorang legenda. Dia adalah pemain yang spesial, dia adalah seorang legenda yang sangat dicintai oleh para penggemar kami. Pikirannya masih segar karena 5 bulan adalah waktu yang lama dan di paruh kedua musim ini ia dapat membantu kami untuk berada di sana sampai akhir. Dia perlu memiliki lebih banyak kebebasan dan ruang agar bisa bergerak ke tempat yang diinginkan untuk menciptakan beberapa umpan. Ketika Kevin menguasai bola, kami membutuhkan para pelari seperti Oscar seperti yang ia lakukan hari ini, Phil dan Erling. Gol yang dicetaknya sangat fantastis. Saya merasa bahwa dia tidak siap untuk 90 menit karena dia sudah terlalu lama absen. Semua orang berkata, oke, dia bisa bermain, kami berharap dia bisa masuk saat kami menguasai permainan seperti Huddersfield pekan lalu selama 20-25 menit terakhir karena berapa kali musim lalu dia sampai di garis pertahanan dan memberikan umpan silang.